Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, ulama, jamaah rahimakumullah, wabil khusus dumateng panjenenganipun sesepuh tapak suci Abahwi, begitu biasa disebut, yang alhamdulillah malam ini sampai pagi ini dengan setia mendampingi kita semua jamaah Masjid Al-Mu'awanah, lebih khusus lagi kepada adik-adik saudara-saudara tapak suci yang senantiasa mengasah diri untuk menjadi muslim yang kuat secara jasmani, kuat secara akidah, dan insya Allah nanti juga kuat secara ekonomi. Mudah-mudahan kita mensyukuri semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dengan harapan Allah akan lebih memberi lagi nikmat yang lain kepada kita. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti pantas mendapatkan syafaatnya, karena kita mencintai beliau dengan jalan menghidup-hidupkan sunnahnya, dengan jalan memperbanyak salawat kepadanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah 5 waktu, khususnya jamaah sholat subuh, dan seperti telah kita agendakan setiap 2 pekan sekali kita mengadakan kajian subuh bersama keluarga, yang alhamdulillah sampai dengan hari ini berjalan dengan baik. Jamaah yang berbahagia, kami mewakili takmir Masjid Al-Mu'awanah, barangkali ada ketidaknyamanan, kami mohon maaf. Yang semua itu bukan kesengajaan. Artinya kita ingin bahwa jamaah ini ibadah itu tidak hanya dilaksanakan, kita sudah sampai pada menikmati ibadah. Jadi kalau dalam beribadah itu kadang-kadang diawali dengan terpaksa, dipaksa, biasa, dan kita sudah mencoba untuk di tingkat menikmati ibadah. Oleh karena itu kami berusaha tempatnya kita bikin yang sebaik mungkin. Kemudian kita hadirkan imam-imam yang membuat kita juga nyaman. Itu dengan harapan bahwa ibadah yang kita nikmati betul-betul kita nikmati dalam beribadah itu. Sehingga dengan ketentuan ibadah, niatnya ikhlas, kaifiatnya sesuai petunjuk Nabi, terus nikmat beribadah, sehingga harapan kita ibadah awak dhewe iki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah yang berbahagia, kita semuanya terbuka untuk menerima kritik dan saran, bahwa di kita itu tidak ada yang tidak tersentuh oleh kritik. Kita menerima masukan-masukan yang baik, tidak peduli itu datangnya dari mana, karena memang kadang-kadang kebenaran itu datangnya dari orang lain yang tidak kita duga. Jamaah rahimakumullah, marilah kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau Abahwi. Dalam kita bermajelis seperti ini, pasti nilai yang kita dapat pertama adalah nilai silaturahim
Yang kedua, nilai majelis ilmu, ilmu yang kita dapat. Dan yang selanjutnya, dari ilmu itu menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijamin oleh Allah, didoakan oleh semua ikan yang ada di laut, dan dinaungi oleh malaikat karena kita orang yang belajar mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya marilah kita ikuti tausiah nasihat dari panjenenganipun Bapak Kiai Haji Bapak Ustadz Kaswi Thorik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal arda wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kharada'in ila tariqil qawim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliin wa ala baqiyati sahabati at-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ayyuhal ikhwatul muslimun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaqoulihi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna kharazati taqwa wattaqun ya ulil albab. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Mana ini? Mana Gunung Sari? Gunung Sari. Artinya kalau saya sebut pimpinan ranting itu ya mulai jajaran dari ketua ke bawah. Dan termasuk yang saya hormati ketua dan anggota takmir masjid apa ini? Al-Mu'awana. Kok membuat nama ibu ya? Itu sejarahnya, saya kronologis historisnya gimana? Oh gitu, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu Al-Mu'awana masih hidup, Ibu. Oh, sudah tidak ada. Di sisi Allah ditempatkan di surga. Allahumma ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para kader tapak suci beserta anggotanya, siswa, ibu-ibu yang terhormat yang sama duduk di belakang atau di serambi yang saya hormati. Marilah kita pertama kali memanjatkan pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat barokah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena tanpa nikmat rahmat barokah dan kesehatan, insya Allah kita tidak bisa hadir di Masjid Al-Mu'awanah ini. Untuk itu mari kita selalu memanjatkan pujian syukur. Syukur ala nikmah itu adalah muji kepada Allah bil qaul, dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam atau Tuhan seluruh makhluk. Kalau saya nyebut makhluk itu berarti selain Allah. Kalau Allah itu Al-Khaliq, zat yang menciptakan, yang membuat. Kemudian di samping itu mudah-mudahan salawat salam
rahmat barokah keselamatan Allah juga selalu memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang telah tabiat kepada ajarannya sampai nanti di yaumul akhirah. Allahumma amin ya rabbil alamin. Kita diberikan dua nikmat kepada Allah itu kadang kita tidak sadar, sampai Rasulullah itu menyampaikan dalam sabdanya, nikmatani maghbunun fihima kathiru minan nasi as-sihhatu wal faraghu, haditsun sahihun rawahul Bukhari. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut seringkali dilupakan oleh para manusia. Nikmat apa itu? Adalah satu, kesehatan jasmani dan rohani. Perlu kami sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu kalau usianya katakan mulai 17 tahun sampai 35 sampai 40, itu masih betul-betul menjadi orang yang kokoh kuat, masih fit, tenaganya super power. Tapi kalau sudah 60 ke atas, tinggal remeke karek peyoke. Percaya atau tidak? Percaya napa mboten? Non? Abawi ini kalau masih muda dulu, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, pernah juga tergulung truk itu kalau masih muda dulu. Jadi ada bis kecepit itu diangkat orang, ada orang 25 itu, hanya terangkat sekoknya saja. Tapi alhamdulillah biidznillah Abayu masuk ke bawah truk, ke bawah bis itu. Supir saya itu naik menghidupkan mesin, biidznillah dengan izin Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, jebol itu. Waktu masih muda. Nah, sekarang sudah tua. Jadi diganti dengan kader-kadernya. Untuk itu di dalam tafsir disampaikan, apalagi para pemuda Muhammadiyah, kader Muhammadiyah. Ini yang hadir semuanya Muhammadiyah apa ada selain Muhammadiyah? Ada? Oh ya, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Saya juga sering diundang ngaji ke Madura. Madura aku Semenep sana. Kemudian ke Banyuwangi. Yang dengarkan ya umum dari Muhammadiyah dan dari Nahdlatul Ulama. Katanya orang NU, Abawi itu kiai NU. Tapi katanya orang Muhammadiyah enggak, Abawi itu Muhammadiyah. Ya ora apa-apa to, wong ngono kok lapo. Apalagi saya biasa kalau sorban gini-gini dan pakai songkok putih. Kenapa enggak pakai songkok hitam, Mbak? Nah, kalau songkok hitam itu kalau kotor nggak bisa dicuci. Tapi songkok putih kalau kotor sakit dikumbah. Nggih napa mboten? Nggih, ngoten lho. Dene perkara haji mboten niku urusane dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, ngoten. Dadi durung mesti ning kopiah putih iku haji. Ngoten. Dadi urusan haji itu urusan ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Untuk itu lebih-lebih para generasi ini disebut as-suban, jamak dari sabun, as-suban. Subanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah harapan masa depan. Ingat-ingat itu. Jadi kalau jadi pemuda jangan melempem. Kalau ada ini tapak suci, ada kokam, ada banser enggak di sini? Ada? Mana bansernya? Mana? Oh itu ya. Jangan melempem. Apalagi situasi negara keadaan seperti ini. Nanti saya terangkan semua. Kira-kira sudah dekat kiamat apa belum nanti. Abawi ini kalau ngaji minimal 3 jam sampai 5 jam. Oh iya. Tapi dengan tidak duduk, dengan berdiri, apalagi kalau dengan duduk. Apalagi kalau dengan duduk. Jadi nanti enggak boleh buyar sebelum selesai, tak tutup. Atau ditutup oleh Bapak
panitia atau pimpinan ranting atau ketua takmir siap kira-kira mendengarkan sampai selesai? Kalau enggak ya saya wabillahi taufik wal hidayah, tak pamitan mulai. Nah, apapun yang terjadi yang kami sampaikan adalah sebuah ilmu. Ini harus diingat-ingat. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah harapan masa depan. Jadi dua nikmat tersebut tadi, satu kesehatan jasmani dan rohani, yang kedua kesempatan. Dalam tafsir Al-Manar menurut Syekh Muhammad Abdu dan Rasyid Ridho, idza ansallahu fa'usi'u, jika Allah memberikan kesempatan kepada kamu, gunakanlah kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Sidang jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakaken, kita amalkan, dan apa yang kita ucapkan, ucapannya bawi ini sampai ila yaumil qiyamah, ngantos benjing dinten kiamat, mboten ical. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Apa yang telah mereka katakan itu tidak akan bisa terlepas sampai betul-betul diawasi oleh malaikat raqib dan atid besok, dan masih tergantung di awang-awang. Makanya kalau kita bicara harus menyampaikan yang hak, yang betul terhadap siapapun. Besok itu kalau sudah di mahsyar, ada 3 golongan yang datang lebih dulu, itu ke naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi besok di akhirat itu ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingkang dugi langkung rumiyin iki namung 3 golongan. Kata Rasulullah, atadruna ma sabikuna ila dzilli azza wa jalla. Wahai para sahabat, tahukah kamu nanti di yaumul akhirah, teng dina kiamat, teng yaumul mahsyar benjing, itu siapa yang lebih dulu datang kepada naungan Allah? Nggih mboten sumerap. Ya Rasulullah. Lajeng Nabi jawab, alladzina idza utul haqqa qabaluhu. Alladzina niku jamak. Jamak teng niku dados jamak taksir. Asal kalimat kata-kata alladzi, alladzani, alladzina. Berarti orang-orang baik laki-laki maupun perempuan, idza utul haqqa qabaluhu. Jika mereka diberikan, jika mereka diingatkan dan diberikan suatu perkara kebenaran yang benar, qabaluhu, mereka ikhlas untuk menerima. Wa idza su'ilu badaluhu, dan mereka ketika ditanya baduluhu, menjawab dengan yang sebenar-benarnya. Tidak usah berkelit macam-macam, tidak berdosa, tidak berdusta, tidak kadzib, mboten goroh. Napa wontene dipun aturaken apa adanya disampaikan. Yang ketiga berat niki. Wa hakamu li anfusihim ka hukmihim wa hakamu lin nasi ka hukmihim li anfusihim. Dan jika mereka memberikan hukuman terhadap manusia, terhadap orang lain, maka sebagaimana mereka memberikan hukuman terhadap dirinya sendiri. Negara Indonesia kira-kira ngeten mboten? Nun? Pimpinane iku goro atau gak? Goro. Sing dikandani kebenaran diterima mboten? Kok orang jawab ngantuk kabeh. Kalau dikasih kebenaran diterima enggak presidennya? Oh, jawab sing tegas ngono lho. Wong Islam kok ora tegas blas. Yang tegas. Terbuka mawon, terbuka saja situasi yang ada sekarang ini. Apalagi nanti ada hadis yang dahsyat yang saya sampaikan dengan situasi sekarang ini. Kemudian kalau memberikan hukuman
para hakim yang di negeri ini, apakah adil dengan sebagaimana menghukum dirinya sendiri? Tidak, nonseng. Justru yang kecil dipecetet, yang kecil adalah ditindas. Tapi kalau uangnya banyak, selamat. Apa itu seorang pemimpin? Padahal besok niku untuk landrat menghadap hisab kepada amalannya manusia di mahsyar itu enggak ada naungan apa-apa. Allah membuat langit kembali di mahsyar hanya milan, 1 mil jaraknya dengan nanti alam yang ada di akhirat itu. 1 mil itu hanya 1764 meter. Jadi 1 kilo lebih. Andaikan kok di dunia kemudian Allah membuat matahari. Mataharinya adalah terbit dari barat ke timur. Kalau sekarang terbit dari timur ke barat. Itu untuk menunggu hisab itu keringatnya manusia. Itu ada yang sampai lutut sini, mata kaki, lutut itu tergantung amaliyahnya. Sampai dada, sampai juga mulut, sampai ada yang tenggelam. Panasnya bukan main. Tergantung amalannya ketika hidup di dunia ini. Untuk itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang saya hormati, marilah kita hidup ini adalah betul-betul kita buat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang sebelum ini masih mukadimah ini, masih mukadimah. Belum ngaji nanti. Tak tanya. Jadi ini biar punya PR bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kalau bisa menjawab tak kasih hadiah. Ma huwa sholah. Apa sholat itu sebenarnya? Yang bisa jawab angkat tangan. Ya monggo. Sudah. Ustadz ya? Oh enggak. Tapi sayangnya kok kurang sempurna jawabannya. Ayo monggo. Barangkali ibu-ibu, ustazah, nanti tak kasih hadiah yang bisa jawab sempurna. Ayo, kokamnya, tapak sucinya, ban sere. Enggak, ini ilmu. Makanya kalau ngaji dengan Abah pakai catatan. Pakai catatan. Tapak suci itu sudah pernah kami sampaikan. Loh kok masih enggak mudeng itu, kenapa kamu? Apa karena terlalu banyak main HP? HP itu subhanallah. Jadi memang manfaatnya ada tapi mangdharatnya lebih banyak. Karena bisa mengetahui situasi dunia. Sholat itu dicatat begini, menurut al-fuqaha, ahli fikih. Jadi jawaban sampai tadi baru setengah betul, baru setengah, belum sempurna. Ma huwa sholah, apa sholat itu? Sholat itu adalah qaulun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Yut'abbadu biha bisyaraita makhsusatin. Apa itu artinya? Salat itu yaiku qaulun, sebuah ucapan, waf'alun dan perbuatan, muftatahatun bitakbir yang diawali dibuka dengan takbir. Napa namanya takbir ini ku? Takbiratul ihram. Kemudian takbir-takbir selain takbiratul ihram disebut takbir apa? Nah, lali meneh. Nang bathuke wis ngapal, dengkul ngapal kok sik gak apal ya. Jangan diremehkan ini tentang sholat. Besok itu pertama kali yang masuk hisab
kepada Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan sholat. Kalau sholatnya baik, bagus, seluruhnya amal kebaikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika jelek, maka semua akan dinilai, diteliti betul dan akan mendapat kejelekan. Takbir-takbir selain takbiratul ihram itu namanya takbir intikal. Jangan sampai keliru nyebutnya. Apa itu maksudnya, Mbak? Takbir-takbir untuk melakukan rukun ke rukun sholat itu. Itu namanya takbir intikal. Diingat-ingat. Iku kok ono sing ngantuk. Kok ada yang ngantuk. Jadi sholat itu adalah qaulun wa af'alun, sebuah ucapan dan perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang diawali, dibuka dengan takbiratul ihram. Kemudian di samping itu disempurnakan dengan salam. Ini. Kemudian salat itu adalah satu ucapan perbuatan yuta'abbadu biha, sebagai alat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya hormati, jangan salah mengatakan salat itu sebuah ibadah. Di atas ibadah, yaitu menyembah kepada Allah. Adapun selain sholat ini silakan adalah ibadah kepada Allah. Apa saja adalah termasuk perbuatan zakat, puasa, haji, semua itu adalah ibadah kepada Allah. Mahwal ibadah itu apa? Ibadah itu ma'udiyat ibtigho an liwajihillah wa talaban li thawabi fil akhirati, yaitu melakukan sebuah perintah Allah, dan itu adalah betul-betul ikhlas untuk melakukannya. Di samping itu adalah dilakukan dengan yang sebaik-baiknya, sesuai dengan aturannya, dan mengharap ridho Allah serta mengharap balasan dari Allah di akhirat nanti, yaitu pahala. Muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim, yuta'abbadu biha bisyaro ito maksusotin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, niku salat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya hormati, enake kula ngomong niki ngangge bahasa daerah napa bahasa Indonesia nggih? Nun? Bahasa Indonesia. Nggih. Campur, nggih, pun campur. Ngeten. Sidang jamaah rahimakumullah. Allah itu akan menjamin terhadap penduduk di negara, di negeri. Menjamin seluruh penduduk yang ada di lingkungan perkotaan, pedesaan, tapi ada syaratnya. Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau an ahlal qura, dan seandainya penduduk di sebuah negeri itu, di sebuah kota, di sebuah desa itu, amanu wattaqau, betul-betul mereka itu iman dan takwa. Nah, diingat-ingat ini, mahwal imanu, apa iman itu? Tidak hanya sekedar kepercayaan, betul. Rasulullah menjelaskan, laisal imani bitamanni, walakin ma waqara fil qalbi wasadaqul amalu, muttafaqun alaih. Laisal imani bitamanni, iman itu tidak hanya merupakan angan-angan belaka, akan tetapi realita, pembuktian apa yang telah mereka yakini adalah di dalam hati sanubari itu betul-betul mereka buktikan dengan amal perbuatan yang baik.
laisal imani bitamani walakin ma waqara fil qalbi. Akan tapi apa yang telah diyakini dalam hati sanubari ini, wasaddaqul amalu, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi tidak hanya sekedar kepercayaan. Wattaqau, dan betul-betul mereka itu takwa kepada Allah. Ma huwa taqwa, diingat-ingat ini, apa takwa itu? Di dalam tafsir menurut pendapatnya Imam Syafi'i, ma huwa taqwa, apa takwa itu? At-taqwa al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang takwa itu adalah betul-betul melakukan segala perintah dan meninggalkan segala hal yang telah dilarang atau yang telah dicegah. Ada juga yang berikan definisi ahli tafsir, ma huwa taqwa, apa takwa itu? At-ta'atu wa tawa'iyatu wa tarkul ma'asi. Dados dhewek niki nek pancen takwa saestu dhateng ngarsanipun Allah, kedah saestu kita niki at-ta'atu wa tawa'iyatu. Harus betul-betul melakukan segala perintah Allah dengan penuh rasa ketaatan dan ikhlas. Oh ini. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan segala hal yang maksiat, yang dosa. Kemudian ada pula yang mengartikan ma huwa taqwa, apa takwa itu? Yakhsyallah, takut kepada Allah. Kemudian ada yang mengartikan, diikutkan pada wazan waqayaki wiqayatan, adalah mereka selalu berhati-hati jangan sampai melanggar yang dilarang oleh Allah dan sampai meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Oh, sak monten pengertian takwa itu. Tapi kira-kira penduduk negara Indonesia ini apa sudah betul-betul seperti itu? Mpun ngoten apa dereng? Dereng. Tapi nek tiyang mriki mpun ngoten dereng. Kok dereng? Nggih kudu sampun ngoten lho. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Lame teng riku niku, lam di situ itu hukumnya lam taukid. Lam li taukidi fi kalimatin. Lam untuk menguatkan di dalam sebuah ayat tersebut, kalimat yang dalam ayat itu. Jadi Allah berjanji pasti akan kami bukakan barakatim minas sama'i wal ardh. La fatahna alaihim. Pasti akan aku bukakan mereka itu adalah barakatim minas sama'i wal ardh, yaitu barokah yang dari langit dan bumi. Kira-kira tumbuhing tanduran terike cecukulan wonten dhuwure bumi niki karena hujan apa mboten? Mergi jawah napa mboten? Nggih. Tapi setelah tumbuh teng mriki mboten wonten tikus ya. Kata nggih tesih panen. Tapi kirang. Nah ditedon apa? Tikus. Nah kok mboten dicekeli? Napa disetrum? Disetrum terus bobol. Terus bobol napa? Mpun anteng mboten saged bobol. Non? Apa yang dimakan tikus itu, jagung apa padi? Oh. Dah. Padahal penduduk sini adalah sudah baik, nek dereng didandani. Tapi kenapa kok juga masih kena seperti itu? Nanti kita jelaskan. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami cabut barokah yang dari kami itu untuk mereka itu. Di dalam tafsir dijelaskan badalun bil adzabi, barokah yang mestinya kami turunkan dari langit dan bumi itu, kata Allah, tak ganti karo azab, siksaan, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami Allah. Oh, coba
fa akhadnahum bima kanu yaksibun, karena dengan apa yang telah mereka lakukan atau kerjakan. Sidang jamaah rahimakumullah. An Abi Hurairah anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, sungguhnya dari Nabi Muhammad SAW telah bersabda, idza anzalallahu qaumin asabal adzabu man kana fihim tsumma bi'itsu ala amalihim. Haditsun shahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Idza anzalallahu biqaumin adzaban, jika Allah yang menurunkan sebuah siksaan, asabal adzabu, maka akan mengenai siksaan tersebut itu man kana fihim, kepada siapapun mereka yang berada di situ. Terus wong elek kena, wong apik kena. Karena apa? Dampak daripada korelasi daripada perbuatane wong-wong sing gak genah. Apalagi perbuatane para pemimpin yang pendusta, yang khianat, yang tidak amanah, yang tidak jujur. Coba itu. Musibah demi musibah, azab demi azab. Tsumma bu'itsu ala amalihim. Kemudian nanti kata Allah akan kami bangunkan mereka di yaumul akhir atau di hari kiamat itu, tergantung amalannya mereka masing-masing. Oh, coba. Jadi dampaknya wong sing gak apik niki saged berakibat ingkang negatif dhateng tiang-tiang ingkang sae. Sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian perlu kami sampaikan ayat yang saya baca tadi di dalam ketika salat lail. Sekarang tak tanya, kalau tanglet datang ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti salat saya tadi, kira-kira ada kejanggalan apa mboten utawa keanehan mboten? Jujur mawon, jujur mawon. Gimana, ada keanehan enggak? Ini tadi yang Pak Mas Muadzin tadi toh. Lah nggih, Mas Muadzin. Salatnya Bawi tadi menurut sampean ada kelainan utawa kejanggalan mboten? Lho iya menurut sampean kok tanya saya. Wong Bawi iki tanya sampean. Enggak ada. Mosok ada kejanggalan betul, artinya ada di luar kebiasaan betul, kata loh. Ibu-ibu, wah, padahal ada yang di dalam hatinya itu gremeng. Lah ya rukuk kok suwene ngono, wah sujud barang. Ini bapak-bapak umat Islam, ada dua catatan supaya diingat-ingat. Hati-hati para pemuda. Rawannya di dalam sholat satu, ketika mereka adalah duduk antara dua sujud, duduk iftiros, dan ketika mereka duduk tawarruk ketika salam. Ini banyak yang meletakkan tapak tangan ini salah, harus dibenahi. Jadi kalau ketika ruku, wada'a kafahul yumna ala rukbatihil yumna, wada'a kafahul yusra ala rukbatil yusra. Kemudian kalau tidak punya penyakit, tidak sakit,
apa ketika salam. Pokoknya harus dirubah. Jadi makmum saya, Nun Sewu, Abawi ini menjadi imam rawatib itu mulai 1973. Dan sudah tak latih betul itu. Wadoa yadahul yumna ala fakhdhihil yumna wadoa kafal yusra ala fakhdhil yusra. Ketika mereka adalah duduk antara dua sujud atau ketika tasyahud salam, maka meletakkan tapak tangan kanan ini harus di atas pinggang kanan, ojo nyekeli dengkul, dan meletakkan tapak tangan kiri di atas pinggang kiri. Oh, ayo. Jadi di pinggang, ya betul, paha kok pinggang, keliru, paha kok pinggang, paha, Nun, paha, betul pinggang, kok keliru bahasa. Apa ngomong Jawa kok elek, nok dhuwure pikang. Jadi apa bahasa Jawa sing apik? Pupu, pupu, nok dhuwure pupu. Ibu-ibu nggih dirubah dadi empun nyekeli dengkule. Pancen nyekeli dengkul iku enak. Tapi keliru menurut Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usolli. Dadi mangke nek tahiyat niku drijine peres karo dengkule. Tapi nek asale nyekeli dengkul metu ado. Ngoten lho. Yang seterusnya, ini dalilnya setelah kita ketemukan, setelah kita tahu dalilnya, salatnya Rasulullah itu adalah mu'tadilan, sepadan. Fi ruku'ihi wa fi sujudihi qariban min qiyamihi. Di dalam rukuk dan sujudnya itu hampir sama dengan ketika berdirinya. Makanya kalau bisa ojo hanya cukup membaca tasbih ketika rukuk 3 kali. Ketinggalan zaman sampean. Berapa kali? Latihlah asara tasbihat, yaitu 10 kali tasbihan. Jadi dulu ada pemuda yang salatnya itu hampir menyamai salatnya Rasulullah. Ketika mereka rukuk dan sujud baca tasbih 10 kali. Ketika sujud juga 10 kali. Siapa itu? Yakni Umar bin Abdul Aziz. Pemuda itu. Kira-kira salat Anda sudah praktek begitu belum? Praktekkan. Apalagi ketika sujud, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah menyampaikan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun faghfiru lahu minad du'a'i, muttafaqun alaih. Aqrabu itu isim tafdhil. Ma yakunul abdu berarti yang lebih dekatnya hamba itu kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih, kepada Tuhan mereka itu wa huwa sajidun, ketika mereka sujud dalam sholat itu. Faghfiru lahu minad du'ai, maka perbanyaklah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca tasbih yang banyak. Doa-doa yang dari Allah dan Rasulullah bisa dibaca ketika dalam sujud. Jadi ada 2 pengertian itu. Itulah afdolnya ketika sholat. Dan kita insya Allah kalau punya bibit-bibit penyakit tensi tinggi atau stroke, insya Allah sembuh. Karena ketika sujud ini menurut medis, di dalam saraf otak ini kan berjuta-juta saraf. Kemudian aliran darah ketika kita buat sujud ini adalah dari jantung, kemudian akan ke kepala sini, ke otak ini, menyiram ke sini, itu menjadikan sehat. Kalau barangkali punya penyakit munyeng,
praktekkan selalu untuk sujud seperti insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Alhamdulillah Bawi ini kalau makan sate kambing ini minimal 20 tusuk sampai 30 juga. Sekalipun sudah tua. Tapi sing enom-enom iki kok mek 5. Kenapa kok 5? Mboten wani, munyeng. Kok mboten kiat. Loh, berarti sujudnya kurang suwe. Salate. Pokoknya harus dirubah. Itu dasarnya. Sidang jamaah rahimakumullah. Ini begini. Sebagaimana tadi ayat yang kami baca ketika salatul lail, salat tahajud. Ini adalah surat Ali Imran ayat 14 nanti sampai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi bisyahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah berfirman begini, Zuyyina linnasi bisyahawati minan nisa. Dijadikan sebuah perhiasan kesenangan-kesenangan bagi para manusia itu apa yang telah mereka inginkan, termasuk adalah an-nisa. An-nisa itu jamak dari mar'atun mar'atani nisaun, yaitu para wanita. Oh, sampean bojone piro sampean bojone? Gak kepengin wayo? Kepengin wayo gak? Apa iku? Sinten sing kepengin wayo? Sapa ning kepengin wayo? Ora ana sing wani. Oh iku nika baju putih iku ingin poligami. Tapi sudah lebih dari satu. Usah dereng. Nangen tani apa? Ayo. Ibu-ibu, nek panjenengan diwayo kersa mboten? Kalau mau dipoligami mau enggak? Hah? Nang abawi bojone telui. Ayo. Telu tapi kira-kira. Lho bojo kula yo angsal kok kan wayo. Nggih, angsal saestu, boleh. Tapi dengan syarat aja gemulih namah kene Mas ngono, gekno omah dhewe ngeten. Sampeyan dijini mboten nek wayo? Nun? Ora wani. Nang gagah gedhe dhuwur kok ora wani. Allah, ibu-ibu nek diwayo ikhlas mboten. Lho sing ya mboten kok bapake ya. Kok ora ibuke. Berarti wedi teko omah diparut iku. Dadi syahwat minan nisa, cinta terhadap para wanita. Wal banina, kemudian juga cinta terhadap anak-anak keturunan. Wal qanatiril muqantarati, suka juga terhadap harta benda yang banyak. Sapa sing gak kepengin di donya akeh, angkat tangan. Kok kabeh kepengin berarti punya harta benda yang banyak. Minadh dhahabi wal fiddati, lebih-lebih dari emas dan perak. Masih kata Bu, masih panjenengan perhiasannya banyak enggak? Banyak enggak? Kok orang jawab ya? Non? Loro untu, Bu. Wah. Sudah bayar zakat belum? Zakatnya perhiasan itu loh. Setiap beli perhiasan wajib zakat.
Zakate enteng mawon kok. 2,5%. Lamun segane 1 juta mek 20.000 regane 1 juta. Nek 10 juta mek 250.000 dizakati. Benjing mboten zakati iku teng kuburan pun merupakan suja anak rok ula lanang sing petak bulet-bulet. Lho, no akhirat rupa geni. Ayo, diteni niki. Wal an'ami wal khail musawwamati, dan semua itu ingin adalah kuda-kuda pilihan, al khail musawwamati, atau ingin mempunyai kendaraan yang paling bagus. Panjenengan kagungan apa? Kendaraan sampean apa? Nun? Kendaraan sampean? Sepeda motor? Mobil. Nggih, mobil napa? Avanza. Nun? Pajero. Oh. Ya. Oh. Menungso iku punya sifat seperti itu. Wis to, nek ana wong ngomong ngene, gak ndek apa-apa ya wis, wah iku berarti ya enggak bisa berjuang di dalam agama Islam. Keliru. Wong berjuang itu adalah satu adalah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi harta benda, kemudian jiwa-jiwa dan dengan lisan. Kemudian di samping itu wal an'ami, dan para manusia itu suka terhadap binatang ternak. Enggak ada sapi piro sampean, kagungan sapi piro? Wedhuse piro? Untane piro? Jadi kalau orang Arab berarti kan unta. Di samping kuda pilihan itu. Kambing, biri-biri, sapi. Di sini banyak yang memelihara sapi. Oh betul nonton? Oh sedikit. Nggih. Sapi ini lanang napa wedok? Lho enggak, barangkali kan ternak gitu loh. Oh, lanang. Napa? Sapi Brahma apa biasa? Oh. Wal harth. Nah, setelah wal an'ami wal harth. Ingin punya sawah ladang yang luas, perkebunan yang bagus. Sawah panjenengan pinten hektar? Nun? Lapangan. Lapangan sawah kok. Tapi kepengin gak ada sawah toh? Yo langge. Dzalika mataul hayatud dunya, kata Allah firman-Nya. Itu semua adalah merupakan mataul hayatud dunya, keperluan kepentingan ketika mereka hidup di dunia. Wallahu indahul ma'ab, dan bagi Allah adalah, di sisi Allah adalah punya tempat kembali yang bagus. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, kata Allah perintah kepada Nabi kita Muhammad, katakan wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, maukah aku tunjukkan kepada kamu semua yang lebih baik daripada itu semua? Lilladzina taqau inda rabbihim, bagi mereka-mereka yang betul-betul takwa kepada Tuhan mereka. Loh, balik teng takwa. Jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha, yaitu surga bagi mereka nanti akan ditempatkan dalam surga itu selama-lamanya. Di dalam surga itu, di bawah surga, tajri min tahtil anharu, adalah sungai-sungai. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa airnya di dalam surga itu, sungai-sungainya ada 3 macam. Napa mawon banyune teng telaga, teng kaline sak ngisore swarga itu. Satu adalah min labanin, dari susu, wa asalin, dan dari madu, wa khamrin, dan dari khamr. Khamr
yang di akhirat nanti. Makanya nggak usah sekarang ingin nyacak, aku tak nyacak tuak, tak nyacak apalagi napa arak, apa mana sabu-sabu, ngepil, apalagi la makulatu wala masyrubatu alkoholiyatu tu'dil qalba wal majnun. Saya niki diawasi saestu. Anak-anak cucu kita, keluarga kita yang masih muda-muda, hati-hati. Nah, yang pernah cucu saya, anak-anak saya, anak buah saya, lama kulatu, jangan sekali-kali kamu mengkonsumsi, wala masyrubatu, dan sekali kamu adalah meminum, alkoholiyatu, sabu-sabu, narkoba, malaga, toak, arak, alkoholiyatu, yang itu adalah memabukkan, yang bisa betul-betul memabukkan, tidak sadar. Tu'dil qalba, nantikanlah akan hancur hati kamu. Tidak cukup itu, wal majnun, dan saraf-saraf yang ada di otak ini akan putus, akan pecah. Tidak bisa diharapkan untuk menjadi pemimpin. Abawa ini pernah diserai anaknya seorang Jakarta, keturunan Arab itu, soal ayahnya itu menjadi pemimpin di Arab itu, termasuk orang negarawan. Tapi ternyata anaknya kena seperti itu. Jadi kalau sudah parah itu, nyabu, sabu-sabu, itu tangannya ini diiris-iris sendiri, itu enggak terasa. Jadi kemudian sudah dibawa ke medis, umpamanya orang kaya, sudah enggak mampu itu. Alhamdulillah saya terapi. Dulu saya kan juga pernah merawat orang sakit gila, tapi sekarang enggak. Tak terapi sampai 40 hari, tapi sebelum 40 hari alhamdulillah mereka sudah sadar. Jadi kita terapi betul-betul sebagaimana syariat Allah, syariat Rasulullah. Ada cara untuk menterapi seperti orang seperti itu. Tapi sekarang saya enggak mau, enggak bisa. Nah, untuk itu orang nanti di penduduk surga seperti itu wa azwajun mutahharatun. Saat ini gak usah kepengin wayo, bapak-bapak, dimpet ae yang masih muda-muda. Besok akan diberikan oleh Allah wa azwajun mutahharatun, para istri-istri mutahharatun yang disucikan oleh Allah. Ringete penduduk swarga itu besok harum bukan main. Wis gak ono kelek sing ambune pekak. Besok di surga bojone sampean ketemu lagi, sama-sama iman takwanya, menjadi widodara. Wong sitok di bojo 40. Nah kok kuat, Mbak? Ya kuat, wong penduduk swarga kok. Dan suci semua, disucikan oleh Allah SWT. Jadi ibu-ibu penduduk surga tidak ada yang menstruasi lagi, nggak ada yang haid, nggak punya anak lagi. Wa azwajun mutahharatun radwanullah, dan mendapat keridhaan dari sisi Allah SWT. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu sangat mengetahui terhadap hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Loh, alladzina jamak lagi taksir, yaitu bagi orang-orang yang telah yaquluna, mengharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sungguhnya kami ini betul, saya itu betul iman kepada kamu ya Allah. Kami iman kepada Allah ya Allah, betul-betul kami ini iman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kesalahan kami. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksaan neraka.
As-sabirina, harus punya sifat as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal mumfikina wal mustaghfirina bil ashar. 5 sifat ini harus diperhatikan. Apa itu? Satu adalah as-sabirina, betul-betul mereka adalah punya sifat kesabaran, orang-orang yang sabar. Sabar itu di dalam tafsir disampaikan ada macam 3 kesabaran. 1, sabar ala ta'ah. Yang kedua, sabar alal musibah. Yang ketiga, sabar alal maksiyah. Sabar ala ta'ah, betah mereka terus taat patuh terhadap Allah dan Rasulullah, namanya sabar ala ta'ah. Sabar ala musibah, jika diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, betah, sabar, ojo ngeresulo, tapi tetap berharap kepada Allah, berusaha dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, sabar alal maksiyah, jangan gampang, ojo mudah berlaku dosa, maksiat. Kemudian wassadiqina, orang telah jujur betul di dalam Islam, keimanan dan ketakwaannya. Jangan mencela-mencela. Iman itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu di satu saat adalah naik pesat, takarrub ilallah, dekat sekali kepada Allah. Tapi kadang turun drastis, ibadahnya males, sholatnya males, zakatnya males, infaknya males, kadang luman, kadang bakhil. Wah, rada usah asok ngerasa lagi blonjo erano kok. Kadang itu seperti itu. Makanya harus kita jaga keimanan kita, as-shadiqina. Jadi saya ulangi, adalah 1 as-sabirin was-shadiqin wal qanitina. Yang ketiga, mereka selalu adalah taat patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara konsisten, kontinu, rutinitas. Yang keempat, wal mumfikina, mereka selalu infak untuk kepentingan jihad fisabilillah. Dia duit akeh ya infake akeh, nek sithik ya duit sithik ya sithik. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ketika mereka punya rezeki yang lapang, infake yang banyak. Ketika punya cuma sedikit ya sedikit, enggak apa-apa. Yang kelima, ingat-ingat, wal mustaghfirina bil ashar, dan memohon ampun kepada Allah ketika masih waktu sahur, berarti mendekati waktu subuh, seperti kita tadi. Panjenengan biasanya salat lail iku tiap malam napa mboten? Nun, sek dereng tiap malam diamalaken. Nggih. Diamalaken. Aja kok sing tepak wayah ngaji ngeten iki mawon. Pokoke kerinya adzan jam 3 atau setengah 3 nang tangi. Kok enggak ada adzan awal di sini? Kok enggak adzan awal, Mas? Nang as-salatu khairum minan naum kok ana nguri. Dirubah. As-salatu khairum minan naum iku nanti untuk adzan awal. Lah tapi di Mekah, di Madinah kok di belakang, Bah. Aja niru Mekah Madinah. Kita memakai dasar hadis yang sahih. Itu. Dimulai jam 3 apa jam berapa? Biar nanti bangun, kalau enggak jamaah di masjid ya jamaah di rumah. Tapi saya ingatkan, salat lail itu kalau dari bangun tidur, bukalah dengan salat iftitah lebih dulu. Yastaftihu rak'ataini khafifataini. Salat iftitah 2 rakaat yang ringan. Ringannya kayak nopo? Bagaimana? Fi rakaatil ula, di dalam rakaat yang pertama itu mimba di suratul Fatihah. Setelah membaca surat-suratan Al-Fatihah niku, setelah baca surat Fatihah, ukurannya itu membaca surat
Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua setelah suratul Fatihah membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Itu ukurannya. Itu rakaataini khafifataini. Dados kalau kita ini mau sholat lail, tahajud, tapi dari tidur awali buka sholat iftitah 2 rakaat lebih dulu. Setelah itu baru melakukan sholat tahajud. Nabi itu seperti itu. Sudah sekarang mun pegel toh, tak sangoni hadis loro dhisik. Buyar ya wis. Rasulullah itu bersabda begini, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti sebuah zaman terhadap para manusia ini, itu adalah himmatuhum butunuhum. Jadi nanti manusia itu hanya memikirkan perutnya sendiri-sendiri. Yang penting pokoknya perutnya kenyang. Dari mana mereka dapat rezeki tidak peduli. Wasyarafu mata'uhum, yang kedua, dan kemuliaan mereka itu ditentukan kekayaan mereka. Wa kiblatuhum nisa'uhum, yang ketiga, kiblatnya adalah para wanita. Tak tanya panjenengan sedaya jujur kemawon, kira-kira di Indonesia ini adakah wanita yang menjadi pemimpin? Ada enggak? Yang menjadi panutan ada enggak? Ketua MPR itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sopo? Iya kok kenal. Ketua PDIP itu sopo? Lanang atau wedok? Wedok, perempuan. Yang membuat mengarang buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI itu siapa? Hah? Lanang atau wedok? Iya. Wakibulatum nisa'uhum. Yang dahsyat lagi, yang keempat, wadinuhum darohimuhum wadananiruhum. Agamanya ditukar dengan pangkat jabatan, dengan nukudun, dengan uang. Al-Qur'annya dijual. Setelah menjadi pemimpin lupa menindas rakyat bangsa, lebih-lebih mendistribusikan terhadap umat Islam. Padahal mereka mengaku beragama Islam, tapi mereka mengatakan terhadap orang Islam itu adalah termasuk apa? Nah iya, ngomongnya sakarepe dhewe. Apalagi mengatakan Islam terorisme. Tapi nek ngomong nang arep tak suwek cangkeme. Kalau Islam mengatakan Islam adalah teroris, perkara jenggot dawa misalnya, anek wani jantan ya lawan satu-satu, aja ngeruyuk. Kalau kamu pakai senjata, saya pun pakai senjata. Itu jantan. Lalu wong siji dikeruyuk, wong 10, itu macam apa? Abah ini dulu pernah jadi gurunya Ali Imran dan Amrozi. Iya, saya mau ditangkep, tak tantang betul itu. Wong saya tidak salah apa-apa, buktinya apa? Sampai ada yang masuk ke kamar saya ketika saya sakit itu. Lah nek kamu masuk kamar saya tanpa izin, kalau nggak cepat keluar kamu nggak akan bisa keluar sampai istri kamu dan anak kamu nyusul ke sini, langsung keluar itu. Saya mengajar adalah ngaji, tafsir, fikih, kemudian berikan pelajaran bela diri, akhlakul karimah. Tentang masalah bom, masalah apa nggak ngerti saya. Karena apa dulu itu Amrozi itu Ali Imran ini mau minggat, api mire itu kepamitan ke rumah saya dengan ayahnya.
Jadi saya itu apalagi biasa Abawi itu kalau pidato ya seperti ini. Saya jelaskan kebenaran itu. Perkara jenggot iki sunat hukumnya. Dene nek brengos jangan sampai nanti kumis. Abawi dulu punya kumis begini, seperti celurit gini. Masih ada fotonya. Setelah saya tahu di dalam hadis itu ternyata nggak boleh. Kalau sama orang Arab, saya dulu haji tahun 1995 itu, kata orang Arab, Al-Hajj ta'al, Ri kesini, Kaifa, ada apa? Ada syaitan, brengos itu diarani setan. Tapi itu saya aja aku ora nyindir sampai. Wah, ada sunnah, terus jenggot. Tapi waktu itu jenggotnya Abah masih hitam, saya ireng. Benar saya ireng. Ada sunnah. Jadi dilus-lus jenggot saya itu. Malah dicium saya. Nah. Yang tidak boleh ngingu kumis itu begini. Kumisnya jelaprang, nutupi lambe. Dinjarno ora dirampok sing apik. Nah, orang tadi coba adalah termasuk kemuliaan mereka karena harta bendanya banyak. Kemudian wadinuhum darohimum wadananiruhum. Para wanita kemudian agamanya ditukar dengan dirham yaitu dengan pangkat jabatan, dengan uang-uang. Ulaika syirrul khalqi. Mereka itu ada, kata Rasulullah, sejahat-jahat manusia makhluk. La khalaqa indallah, la khalaqa lahum indallah. Dan Allah tidak menghendaki makhluk yang seperti itu di sisinya. Yang terakhir dari Sayyidina Ali, bahwa Nabi itu adalah bersabda, Yushiku ala nasi zamanun, aku khawatirkan nanti manusia itu akan ada zaman masa adalah layak bekaum islami ila ismuhu, tidak ada bekasnya Islam itu, hanya namanya saja. Islamnya Islam KTP, perbuatannya enggak islami sama sekali. Kemudian di samping itu wa ma yabqa minal Qur'ani ila rasmuhu, dan tidak membekas apa-apa, Al-Qur'an tinggal tulisannya. Masajidum amiratun, masjidnya megah-megah. Wa yakhazabun minal huda, akan tapi sunyi senyap dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak difungsikan untuk aktivitas keagamaan. Tapi masjidnya jor-joran sampai apik. Kemudian ulama'uhum saru tahtamin atimis sama. Ulama-ulama mereka yang alim berilmu itu adalah saru tahtamin atimis sama, menjadi sejelek-jelek manusia yang hidup di bawah langit, di atas bumi. Min andihim takhrujul fitanu, dari mulut-mulut mereka itu selalu mengeluarkan racun, yaitu fitnah. Wa ilaihim ta'udu, dan bagi mereka adalah sudah menjadi kebiasaan. Pak Yai, mboten dosa, ora apa-apa, politik, gak apa-apa. Politik. Kira-kira sudah seperti itu belum? Sudah. Nah, hadis tadi yang pertama adalah riwayat Imam Ad-Dailami, Imam Dailami. Wonten ing kitab Minhajus Sholihin halaman 939. Ini enggak ada kitab E. Kemudian yang kedua tadi adalah At-Tabrani, riwayat Imam Tabrani.
Nah, penutup ibu-ibu mpun supe didik dateng putra-putrine hati-hati masalah salat. Diperhatosaken. Ya Allah, bocah sakniki niki siji kali cilikane dhewek biyen. Pun pengaruhnya bukan main. Untuk itu kita takwa, Islam kita pegang teguh, takwa iman kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. Sehingga akhir hayat kita itu bihusnil khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza farul azim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup.